Om Ibu, pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Pada seperti apa yang ada pada judul video kita kali ini, Mimin bakal merekomendasiin ke kalian beberapa metode manhwa part selanjutnya guys, yang bagus dan wajib banget buat kalian baca. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung atau baru mampir ke channel ini, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, dan juga komen video ini, agar kedepannya video-video dari Mimin dapat terus menghibur kalian. Dan gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita gas ke videonya. 1. Inside My Sister-in-Law. Yoon Do-il adalah salah satu guru di salah satu universitas di Korea. Dia menikah dengan perempuan cantik yang terlihat sempurna bernama Yojung. Kehidupan pernikahan mereka terlihat sangat bahagia. Tetapi Do-il merasa istrinya kurang memanjakannya, sehingga hasratnya menjadi menumpuk. Sampai pada saat suatu hari, adik dari Yojung, yaitu adik ipar Do-il yang bernama Yoa, baru saja kembali ke Korea dari luar negeri. Dan kemudian, Yoa akan tinggal bersama dengan mereka. Yoa terlihat sangat polos, tetapi dirinya proaktif dan sering menggoda Do-il. Tiba-tiba, Yoa ingin mengenal lebih dekat dengan kakak iparnya tersebut. Dua, Stay at Home. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Kim Hyun-woo. Ia datang dari desa untuk belajar di Universitas Seoul. Hyun-woo akan tinggal di tempat teman masa kecilnya di desa dulu, yang sudah pindah ke Seoul terlebih dahulu. Kakak beradik perempuan yang merupakan teman masa kecilnya dulu, yang bernama Seoyeon dan Sebin. Kini Seoyeon dan Sebin sudah sangat berbeda dibandingkan saat mereka bertemu dulu. Dan Hyun-woo yang sekarang tinggal bersama mereka berdua, menyaksikan suatu hal yang sangat luar biasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Panty Note. Suatu hari, Wang Jaok sedang berjalan pulang ke rumah setelah selesai dari kuliah. Di tengah perjalanannya, ia menemukan sebuah buku aneh yang bertuliskan Panty Note tergeletak di jalan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memungut buku tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, karena penasaran, Wang Jaok pun membaca buku tersebut. Di situ tertulis bahwa buku tersebut tidak bisa dimusnahkan, walau dengan air atau api sekalipun. Dan yang lebih aneh lagi, di buku itu tertulis kalau dia melihat celana dalam wanita dan menulis nama wanita di buku itu, ia bisa melakukan hal apapun terhadap wanita itu. Ini manhwa guys, udah kayak Death Note aja. 4. A Knowing Sister. Menceritakan tentang seorang yang bernama Hayong, mahasiswa tahun pertama yang sangat bersemangat karena akhirnya ia bisa mendapatkan pacar cantik bernama Sena. Setelah lama menjalin hubungan, tetapi Hayong dan Sena masih belum melakukannya. Gadis dari tetangganya yang bernama Jian itu akhirnya kini sudah tumbuh dewasa. Kemudian saat Sena akan datang ke rumah, tiba-tiba saja Jian datang untuk berkunjung ke rumah dan memotivasi Hayong secara seksual. Kehidupan Hayong ke depannya menjadi lebih menarik lagi guys. Lima, My Wife Friend. Young-soo adalah seorang pekerja kantoran biasa yang memiliki kehidupan yang cukup bahagia. Ia memiliki seorang istri yang bekerja sebagai pengacara yang baik dan menawan. Tetapi kehidupan di tempat kantornya tidak ada yang menyenangkan sama sekali. Sampai pada kemudian dia bertemu dengan Jo-hee, seorang perempuan rekan kerja di perusahaannya yang mencoba mendekati Hyun-soo. Rahasia yang lebih berbahaya yang tersembunyi di balik godaan Jo-hee yang semakin mengguncang kehidupan sehari-hari Hyun-soo. Kehidupan kesehariannya mulai menjadi lebih menantang guys. 6. Young Wife. Byung-ho adalah seorang siswa biasa. Ia menyukai seseorang, wajah polos, yang cantik, suara yang lembut, berhati baik dan hangat, yang mengutamakan siswanya. Cinta pertama Byung-yo adalah gurunya sendiri. Gurunya yang bernama Seoyong adalah segalanya baginya. Saat itu, ia sudah memantapkan dirinya ketika ia dewasa dan sudah lulus, ia akan menyatakan perasaannya pada gurunya tersebut.
Namun apa yang terjadi adalah Seo-young, guru yang ia sukai, akan berhenti mengajar dan akan segera menikah. Kemudian 3 tahun berlalu dan Byung-ho kembali bertemu dengan guru cinta pertamanya itu. Seo-young tidak bahagia dengan pernikahannya. Dari sinilah mereka akan memulai cerita yang sangat menarik. 7. Flying High menceritakan seorang pemuda bernama Jeong-hyuk yang lebih memprioritaskan pekerjaan paruh waktu yang dia mulai besok daripada cinta. Dari biaya kuliah hingga biaya hidup, ia mencarinya sendiri. Jeong-hyuk yang menganggap cinta adalah kemewahan. Ia juga memiliki cinta pertama yang tidak bisa dia lupakan. Sampai pada saat dia bertemu cinta pertamanya itu kembali, yang dia pikir tidak akan pernah melihatnya lagi. Ia bertemu lagi dengan wanita itu di sebuah klub. Tetapi dia malah berakhir dengan menghabiskan malam dengan rekan dari wanita yang ia sukai bernama So-jeong sebagai gantinya. 8. Inter Haenyeo. Cerita manhwa ini berlatar pada era wabah virus corona. Main karakter di manhwa ini bernama Kwang-ho, seorang dokter magang yang secara paksa dipindah tugaskan ke tempat yang disebut Desa Mermaid. Suatu hari saat dia berkeliling di desa tersebut, dia bertemu dengan Haeyoung, seorang penyelam wanita dari desa itu, yang sedang menanggalkan pakaiannya di tepi pantai. Dari sinilah dia mulai terpesona dengan kecantikan menawan dengan pakaian menyelam dari wanita itu. Dan kemudian kehidupan yang sebelumnya terlihat biasa aja, mulai dipenuhi dengan suatu hubungan yang sangat menarik. 9. Not safe for work. Pekerjaan paruh waktu adalah suatu pekerjaan yang bukan karir dan hanya dilakukan sementara saja. Itulah yang sedang dilakukan oleh Nam Joo-ho, seorang pemuda berusia 21 tahun yang bekerja paruh waktu di sebuah toko serba ada sambil berkuliah. Walaupun gaji yang ia terima setiap bulannya tidak mencapai 50.000 won, ada alasan mengapa ia masih betah bekerja di toko tersebut. Alasannya adalah Ruri Nona yang lebih tua 2 tahun darinya, seorang wanita yang bekerja tempat itu 2 bulan yang lalu. Sampai pada saat ada wanita cantik lagi datang ke tempat itu, yang ternyata wanita itu adalah ibu dari Ruri rekan kerjanya. Kehidupannya kini menjadi lebih menantang dan lebih menarik lagi guys. 10. Sister Sex Education. Pada siang hari, musim panas yang menakjubkan telah berakhir. Lee Ji-hoon tidak pernah berhasil dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita karena rahasia yang tak terhitung. Sudah hampir 10 kali dia gagal berhubungan dengan seorang wanita. Untuk mengatasi hal tersebut, Yeon meminta pertolongan dari kakak perempuannya agar dapat berhubungan dengan wanita. Untuk memungkinkan adik laki-lakinya itu menjadi dewasa, saudari perempuannya yang bernama Yu Fei menyiapkan sebuah pengajaran praktis khusus untuk dirinya. Kehidupan mereka berdua mulai menjadi semakin menarik lagi guys. Sebelas. Aun Puberty menceritakan tentang seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Cha-hoon. Walaupun ia lulus dari universitas bergengsi, ia hidup menganggur. Ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita muda yang hampir seumuran dengannya. Sekarang ia menghabiskan kesehariannya tinggal di rumah dengan seorang yang tidak lain adalah ibu tirinya. Bahkan ibu tirinya memiliki seorang adik perempuan yang seumuran dengannya, yang mengharuskan Cha-hoon memanggilnya dengan bibi. Sampai pada suatu saat kesalahan fatal terjadi pada mereka bertiga, sehingga kehidupan keluarga mereka menjadi lebih mengasihkan lagi. Nah itulah tadi beberapa rekomendasi manhwa yang menurut Mimin wajib buat kalian baca. Cukup sampai segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya mohon dimaafin. Dan sampai di akhir video, gue Mimin Anime Don pamit undur diri. See you di next video guys.